sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pagi hari ini kita akan menyampaikan mengenai Fakta dan Agung Keraton Dunia. Jadi mulai tanggal 5 sampai 8 Desember akan berkumpul sebanyak 165 keraton Nusantara dan 11 keraton dari negara sahabat. Kenapa kegiatan ini ada di Jakarta? Ya karena Jakarta adalah ibu kota. Kegiatannya meliputi yang pertama workshop dan seminar, yang kedua pameran barang-barang benda-benda pusaka, warisan pusaka keraton, kemudian juga pagelaran, tari-tarian, makanan yang berasal dari keraton, dan yang terakhir nanti ditutup oleh kirap mengelilingi Monas. Jadi di Merdeka Timur, Utara, Barat, Selatan, masuk lagi. Kira-kira secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Duta Besar, juga dari Forum Keraton, kami bersilakan. Kami merasa sangat senang kami bisa menghadiri acara World Royal Heritage Festival, dan kami merasakan bahwa World Royal Heritage Festival ini adalah kesempatan yang sangat baik. 日本においても伝統と文化の多くは皇室において守られてきましたので、こういう機会に皇室がいかに文化あるいは伝統に貢献したかを考えるのはとても重要だと思いますし、またこの文化伝統を通じて改めていろいろな国と交流できることが大変有意義だと思います。 Di Jepang juga kebudayaan dan tradisional dijaga oleh keluarga Kaisar, dan saya berpikir sangat penting untuk memikirkan kebudayaan pencernaan pelestarian kebudayaan dan tradisional seperti ini. Dan saya merasa sangat senang dan sangat penting bisa dapat pertukaran kebudayaan dalam kesempatan ini. 特に今回は日本の文化1000年以上も皇室によって育まれてきた、ひな祭り、ひな人形を展示したいと考えております。 Khususnya kami ingin memamerkan Hina Ningyo, boneka Hina Ningyo yaitu dilestarikan dan dilestarikan di dalam keluarga Kaisar lebih dari 1000 tahun. このひな人形はそれ自体とても美しいと思いますけれども、皇室の生活を象徴しておりますので、昔の皇室の生活も想像することができると思います。 Hina Ningyo sendiri adalah sangat indah dan cantik, dan dari Hina Ningyo ini bisa membayangkan kehidupan di istana. その他にも皇室の DVD や写真集、絵画など
いろいろ展示したいと思っていますが、このような非常に重要なフェスティバルに参加できて大変嬉しく思います。Selain yang ini, kami ingin memamerkan lukisan dan foto-foto album dan sebagainya, dan DVD dan sebagainya. Kami sangat senang bisa menghadiri acara kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara mengucapkan terima kasih sekali kepada Pemda DKI, Bapak Gubernur Joko Widodo yang telah berbesar hati menampung aspirasi kami dan menyelenggarakan acara besar ini, di mana misi dari kami SKN itu adalah untuk mengenal kembali sejarah kita sebelum Republik ini berdiri, adalah ada negara-negara bernama Keraton Nusantara ini yang telah melebur diri, menyatukan diri dengan bulan-bulan menjadi NKRI, dan sumbangsi kami di zaman sekarang masih relevan, yaitu sebagai sumbernya adat dan budaya. Di sini melahirkan etika, melahirkan tata krama, melahirkan kearifan-kearifan, dan utamanya yang sekarang hilang dari kita yang namanya Gowo Gawe. Gowo Gawe itu adanya jiwa pengabdian. Ini yang perlu kita bangkitkan kembali, dan kami yakin ini masih relevan dan muara dari keraton di sini karena sumber dari adat dan budaya menghasilkan jati diri. Dan manakala kita ini tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh arti dari jati diri, mungkin kita akan menjadi orang lain atau bangsa lain. Tidak seperti yang dicita-citakan para pendahulu kita, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, harga mati. Tapi jangan lupakan bahwa dasar dari berbangsa adalah adat dan budaya. Jadi dasar negara dan dasar berbangsa sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Mari mulai momen ini, dan saya terima kasih sekali kepada Bapak Gubernur Joko Widodo yang demikian berapresiasi sangat pentingnya mengamalkan nilai-nilai luhur yang sekarang ini lebur. Mudah-mudahan dari momen ini akan menghasilkan sesuatu yang berharga, dan kami memberi sumbangsi bagi negara Republik Indonesia. Terima kasih. Ini Sekjen mau menambahkan, Sekjen SKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen dari FSKN mengucapkan terima kasih Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ternyata bisa bersinergi dengan kami di dalam mengaplikasikan ide-ide yang kami punya. Di dalam acara ini, pagelaran ini, kami akan mengikut sertakan semua anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, mulai dari Aceh. Untuk Nusantara Indonesianya maksudnya mulai dari Aceh, ada perwakilan dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, kemudian Irian. Selain itu, anggota kami yang dari luar negeri juga hadir, yaitu dari Brunei, Malaysia, Filipina, dalam hal ini Kepulauan Tawi-Tawi-Sulu, dan juga Singapura. Yang Singapura itu dulunya ada satu kesatuan dengan Kepulauan Riau. Kemudian di dalam acara ini nantinya akan ada acara seminar pada hari pertama, di mana di dalam seminar tersebut
juga akan ada beberapa narasumber, termasuk ada dari satu profesor budaya dari Portugal dan juga dari beberapa narasumber yang ada dari akademisi, ada dari pemerhati budaya dan sebagainya, di mana di akhir dari seminar nanti akan dibuatkan satu deklarasi, dan deklarasi tersebut akan kita persembahkan untuk Indonesia. Kemudian selain itu nanti di dalam karnaval atau di dalam arah-arahan karnaval itu juga seluruh arah-arahan itu ada maknanya, yaitu yang pertama nanti akan dibuka dengan adanya semua kata-kata, semua simbol-simbol, dan kemudian kita diawali dengan kentongan, di mana kalau di Jawa, di lingkungan pedesaan dimanapun, kentongan itu mempunyai arti yang sangat penting sebagai alat komunikasi. Sesudah kentongan nanti akan ada arak-arakan jalan kepang, yaitu jadilan jalan kepang, di mana itu merupakan kesenian rakyat yang sangat menarik dan itu sangat membahagiakan bagi rakyat ketika mereka selesai panen. Dan setelah itu barulah akan ada satu prosesi boyong kendaton. Itu adalah satu prosesi yang mengijawantahkan ketika Pakubuwono II memindahkan keratonnya dari Kartosuro ke Surakarta. Kemudian akan diikuti oleh para Raja Sultan dengan menaiki 30 kereta kencana dan juga dengan kereta-kereta yang lain. Dan kemudian di belakangnya ada tari-tarian dan nantinya akan diakhiri dengan prosesi bukan keraton tapi satu semacam padepokan kecil begitu dari kepala adat Cibubur. Jadi keseluruhan dari prosesi karnaval ini mempunyai makna, tidak hanya sekedar slot per slot karnaval, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Dan demikian juga di dalam pameran dan juga di dalam workshop, nanti juga akan ada workshop khusus pada tanggal 5 malam, yaitu bagaimana kita di dalam membuat keris. Jadi membuat keris tidak hanya sekedar menempa besi atau baja, tetapi ada prosesi ritualnya dahulu. Disitulah nanti akan digelar bagaimana prosesi ritual sampai dengan bagaimana keris itu ditempa. Dan demikian juga nanti pada siang harinya dan malam harinya akan ada kegiatan-kegiatan tari, dan nanti ada satu kegiatan tari yang berupa fragmen, yaitu dari Bali dengan judul Sumpah Amuk Tipalapa, dan juga nanti akan ada tarian-tarian yang lain. Jadi demikian keterangan dari kami sebagai sekjen FSKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya silakan. Kalau ada, boleh silakan kalau menambahkan. Inisiatif Brahma Arsa dari Jakarta dan beberapa
penyampaian Pak Gubernur dan akan ditutup beliau. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang kita ingin membangun sebuah brand Jakarta. Kita ingin tetapi yang memang berbeda, ada diferensiasinya sehingga menarik minat orang untuk datang ke Jakarta, terutama dari mancanegara. Kira-kira itu yang ingin kita bangun. Jadi memang mendatangkan dari negara-negara lain juga tidak murah, juga mendatangkan dari kreator-kreator di seluruh Nusantara juga tidak gampang dan juga tidak murah karena menyangkut terutama yang ada di transportasi, di akomodasi. Tapi bahwa kekuatan dan potensi itu harus dimunculkan, saya kira memang kita perlu. Dan ini memang yang pertama seperti tadi disampaikan Ibu Muriati, di dunia belum pernah atau dikumpulin kemudian di kirap dalam sebuah karak-karakan, dan di Indonesia rajanya paling banyak nanti Timur Teknis biaya nanti ada lagi. Negara yang ikut nanti Jepang, Norwegia, Denmark, Swedia, Inggris, Portugal, Afrika Selatan, Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina. Norwegia, Denmark, Swedia, Inggris, Portugal, Afrika Selatan, Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang. Plus yang Nusantara 165. Ya, negara yang lain nggak punya keraton. Amerika nggak punya keraton. Ya, memang ini kan baru pertama ya. Ada yang ikut, meskipun sudah kita awali pada awal tahun kemarin. Ada yang ikut, ada yang nggak ikut ya, karena banyak hal seperti kemarin Thailand nggak ikut karena barengan dengan ulang tahun raja di sana, pas barengan, nggak bisa. Misalnya, yang lain juga banyak alasan-alasan yang enggak, karena ulang tahun raja pas hari itu.
operator. Tulisan budaya. Pak, Dinas Kunjungan dari Bali TV mengenai tentang akomodasi dan segala macam transportasi dan segala macam pembiayaan. Bagaimana itu Pak pembiayaannya? Apakah Pemprov DKI Jakarta atau sharing dengan peserta kerajaan yang akan datang? Ya tidak semuanya sharing masa semuanya kita berapa puluh miliar, tapi biar diterangin Pak nanti teknis. Kita lihat nanti anunya seperti apa, penggaraan ini seperti apa. Kalau animonya, kemudian manfaatnya terhadap kota, bisa brand kotanya bisa terangkat atau tidak, itu apalagi itu yang apa yang ingin kita harapkan. Tetapi saya meyakini insya Allah ini akan menjadi sebuah mungkin tidak tahunan ya, agenda 2 tahunan, terus dengan tema-tema yang berbeda-beda. Mungkin kuliner keraton tahun ini, tahun depan bisa hanya tariannya keraton, mungkin pengantinnya keraton dan macam-macam. Apanya? Ya pengennya di Jakarta terus. Ya, cukup. Nanti teknisnya dengan Pak Ari. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada. Saya belum ngomong. Berarti di sana belum ada listriknya. Udah bertahun-tahun di situ. Paling-paling ada rampung dulu baru kita bicara. Tapi yang MRT yang dilakukan itu belum rampung. Tapi dimulainya kan dari nanti kalau sudah kira-kira sudah ditentukan besok kan mulai bisa. Apakah Persija? Ya apa populer atau tidak populer tetap saya kerjakan, tetap kita kerjakan.